Welcome back, bye-bye semuanya. Tidak jadi tutup channel. Hehehe. Karena matchday 371 poin aman terkendali. Karena pemilihan yang tepat memakai limitless active dan Depay dan Wijnaldum ini menggila ya. Pada saat melawan North Makedonia sudah diprediksi menang 3-0 gitu. Dan Price sayangnya cuma main satu babak, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Kemarin juga gue sempat masang Munir ya. Si Munir ini gue ganti dengan Alba. Ternyata Alba assist dan clean sheet. Emang hoki juga sih ini Spanyol nih sebenarnya, menang 5-0 lawan Slovakia, tapi lumayan lah yang penting dapat poin. Ronaldo sih pasti ngegolin ya, 2 gol kemarin. Dan sayang banget nih Yarmolenko diprediksi ngegolin malah jadi enggak, nggak apa-apa. Kimmich juga, Jerman nih aneh banget lawan Hungaria. Aduh, kemarin malah seri lagi, padahal berharap Gosens atau Kimmich asis gitu, jadi poinnya jelek nih. Tapi nggak apa-apa, karena Depay dan Wijnaldum ngangkat tim dan De Bruyne 6 poin. Jadi oke lah. Ini juga pilihan kiper nih, Neuer. Kirain dia bakal bagus, ternyata seri 2-2 kejebolan 2 lawan Hungaria, jadi poinnya cuma 1. Tuh gitu masang Donnarumma aja. Makanya ya, mungkin kita pilih yang si pasti aja nih. Jerman kemarin oke lawan Portugal, lawan Hungaria, seorang Hungaria malah seri. Wah, mengecewakan, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu kali ya, udah lama nih nggak lihat Fantasy ID League. Gila, sekarang yang join 8 orang. Gokil, terakhir cuman Rivara Andria ini, gila. Respect, sekarang 8 orang. Jangan menyesal ikut join grup ini. Lalu merangkak naik ke posisi 4 nih, itu dengan 71 poin. Dan di game week match day 3 ini mantap, Fantasi IDFC ini paling tinggi ya poinnya. Ya kan pakai limitless kemarin. Nah, mudah-mudahan di round of 16 ya, round of analisanya gimana sama pilihan pemainnya kira-kira apa aja, langsung aja kita bahas yuk. Oke, ini dia round of 16. Jadi babak 16 besar. Ini ada Belgia bertemu dengan Portugal. Kalau menurut saran gua, pemain-pemain dari sini pasti dihindari sih. Tapi kalau big match ya, biasanya tim-tim besar ini bertemu, lo boleh pakai strikernya atau pemain tengahnya boleh lah, karena kemungkinan bisa banyak gol. Cuman saran gua, kalau lo pengen pilih pemain Belgia atau Portugal, lo jangan ambil pemain bertahan ya, karena kemungkinan banyak gol. Nanti kalau Belgia lawan Portugal menang, kemungkinan akan bertemu dengan Italia versus Austria nih pemenangnya. Ini kalau gue prediksi sih Italia ya. Karena dia konsisten banget dari fase grup dan dari sebelum-sebelumnya kualifikasi juga oke. Dimana lawan Austria nih kemarin dia kalau nggak salah runner up ya, runner up di grup C ya, bersama Belanda. Dan mainnya B aja sih sebenarnya. Dan dia kan sempat kalah juga kan si Austria nih dengan si Belanda. Terus abis itu Prancis ketemu dengan Switzerland. Nah, kalau ini feeling gue juga Prancis yang bakal menang ya. Jadi kalau bisa, tadi lu bisa pilih pemain dari Italia boleh, atau pemain Prancis nih oke-oke juga. Karena Prancis kemarin di grup F, di grup neraka, dia jadi juara grup, beruntung karena Jerman yang seri. Dan Switzerland nih peringkat 3 terbaik di grup A gitu. Kemarin dia juga menurut gua menang lawan Turki ya, karena Turkinya kurang bagus aja jadi bisa menang. Menurut gua lawan Prancis dia kesulitan nih. Jadi kalau bisa lu pakai pemain Prancis bisa. Kroasia sama Spain nih unpredictable sih menurut gua. Jadi bingung sebenarnya. Karena menurut gua Spanyol kemarin tuh cuman hoki doang menang 5-0 lawan Slovakia, karena emang Slovakia kayak udah males aja, kayak udah nggak nggak niat main gitu. Jadi dia bisa menang 5-0. Sedangkan Kroasia ini juga angin-anginan. Dia di grup D bersama Inggris kan. Hanya memiliki 4 poin. Dan menurut gue mainnya B aja. Cuman di game terakhir, si Modric kemarin golnya keren ya. Ini juga dengan seru. Cuman gue sebenarnya menghindari dari dua tim ini. Tapi kemungkinan sih Spanyol sih kalau mainnya benar bisa lolos dia. Cuman Kroasia ini kan banyak main berpengalaman ya, di Piala Dunia kemarin juga masih ada Modric, Perisic, Rebic juga. Jadi kemungkinan masih 50-50 sih menurut gua.
Selanjutnya nanti kalau dari si Kroasia lawan Spanyol menang bisa ketemu antara Prancis dan Switzerland. Terus Swedia lawan Ukraina. Ini juga unpredictable menurut gua karena Swedia ini sebenarnya di grup kemarin ya, dia di grup E itu menjadi juara grup padahal segrup sama Spanyol. Spanyol yang angin-anginan itu. Swedia bisa menjadi juara grup mengoleksi 7 poin. Pertandingan terakhir lawan Polandia keren sih. Kayaknya bagus juga kalau ngambil beberapa Swedia ini. Tapi Ukraina juga nggak bisa diremehkan ya karena Yarmolenko dan Yaremchuk itu juga kemungkinan bisa menjadi mesin gol bagi Ukraina dan bisa mengalahkan Swedia. Jadi ini juga 50-50 tapi kemungkinan besar sih kayaknya Swedia yang bakal lolos karena lebih konsisten. Ini Jerman lawan Inggris. Wah, ini juga rada gambling sebenarnya, tapi feeling gue sih Jerman ya lebih 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 unggul dibandingkan Inggris karena Inggris kacau banget di fase grup itu walaupun dia jadi juara grup ya. Cuman mainnya tuh wah biasa aja gitu dan seorang Harry Kane top scorer dan top assist di Liga Premier tidak terlalu berkontribusi banyak gitu ya akibat Sterling dan Foden atau biasanya Grealish kalau main juga kurang mendapat bola sih Harry Kane ini. Habis itu ada Belanda versus Czech Republic, ini juga kemungkinan besar Belanda ya bakal lolos soalnya kalau Belanda itu mainnya lumayan bagus ya 1-2. Ditambah pemain-pemainnya juga Wijnaldum kemarin 2 gol satu game, terus ada Depay juga dan ada Dumfries juga yang mainnya oke. Jadi kemungkinan sih Belanda, cuman Czech Republic nggak bisa diremehkan ya karena ada Patrick Schick ya yang udah mengoleksi 3 gol juga. Dia bisa lah kemungkinan mencuri gol, cuman menurut gua Netherlands lah kayaknya yang bakal lolos. Nah, yang terakhir di sini ada Wales versus Denmark. Menurut gua sih ini Wales walaupun peringkat 2 ya, peringkat 2 di grup A, cuman menurut gua si Denmark sih yang bakal menang karena satu dari materi pemainnya, dua si Denmark ini kemarin kan hanya tersungkal apa keganjel gitu ya gara-gara Eriksen kemarin jantungan jadi sempat kalah lawan Finlandia, cuman dia bisa counter pas game terakhir lawan Rusia. Menurut gua Denmark nih lebih bagus sih dibanding gua dan semangat juga agar tribute tuh si Eriksen gitu ya. Nah, kalau dari saran gua sih ya mungkin pemain Itali nih, pemain Itali, Prancis, terus Belanda, itulah 3 tim yang kira-kira lu sih pasti pilih lah dari 3 pemain itu karena kemungkinan lolosnya lebih besar dibanding yang lain. Oke, langsung aja kita ke draft buat round of 16 atau matchday keempat dari Fantasy IDFC. Oke, Bray, ini dia draft Fantasy IDFC untuk round of 16. Jadi di sisi depan ya, untuk forward gue untuk sama formasi, gue pasang 3-4-3, formasi biasa dengan 3 back, 4 midfielder dan 3 striker. Gue di sini milih Ronaldo yang walaupun lawan Belgia, tapi menurut gue dalam 3 pertandingan terakhir dia selalu ngegolin ya, walaupun itu bisa dapat penalti atau sundulan ataupun gol open play. Menurut gue Ronaldo bisa lah mencuri 1 gol melawan Belgia. Terus gue pilih Benzema juga. Benzema di sini lawan Switzerland ya, dimana Switzerland kemarin juga di grup A itu kayak B aja ya, jadi Prancis gue rasa bisa mengatasi nih lawan Switzerland dengan Benzema bisa mencetak gol, dimana kemarin dia lawan Portugal juga ngegolin ya Benzema nih 2, 1 penalti 1 open play. Terus Depay sih pasti main nih karena di Belanda menjadi andalan bersama Wijnaldum. Gue milih Depay dan Wijnaldum dari Belanda melawan Ceko. Gue juga milih Dumfries dari Belanda nih karena dia walaupun back ya tapi dia lebih menyerang di sisi sayap sebelah kanan. Terus gue pemain tengahnya di sini ada Insigne sama Berardi dan Kimmich. Jadi si Insigne ini dipasang menjadi striker ya karena Italia kan makanya 4-3-3. Di kirinya Insigne, di kanan Berardi. Jadi gua rasa sebagai midfielder yang dipasang menjadi striker, kalau ngegolin bisa dapat poin lebih banyak.
ataupun assist ya. Nah, Kimmich gue pakai karena oke lah, mainnya asisnya juga dan harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Walaupun biasa di Munchen sekarang dipasang DM, cuman di Jerman nih dia dipasang sayap juga oke. Ngasih-ngasih umpan-umpan pelupas ataupun crossing juga buat Havertz ataupun Gnabry nanti nyambutnya. Terus di backnya 3 gue pasang Spinazzola, Melly, dan Price ya. Ini sebenarnya gue melihat berdasarkan date main aja sih. Jadi strateginya rada berbeda ya dengan FPL ya. Jadi usahain lu pilih pemain yang memang mainnya lebih dulu semua. Jadi mereka udah main, nanti kalaupun poinnya jelek, nah alternatifnya bisa lu ganti dengan pemain cadangan lu. Usahain makanya pemain cadangan mainnya belakangan. Kayak ini Swedia kan lawan Ukraina besok main terakhir ya 30 Juni. Jadi gue masih ada kesempatan ganti kalau cadangan gue belum main gitu. Jadi kenapa gue pasang Mary, karena dia kan main pertama, nanti walaupun poinnya 1 ataupun poinnya 0, gue bisa ganti nih dengan Gosens atau Kipembe gitu. Gue pilih Mely juga karena gue lebih mengunggulkan Denmark ya dibandingkan Wales. Besok dia lawan Wales, jadi kemungkinan dia back tapi kan dipasang kiri ya, dia lebih menyerang juga. Spinazzola di Italia juga oke, walaupun pertandingan kemarin gak main, itu diistirahatin ya. Mungkin untuk lawan Austria ini bakal jor-joran. Di sisi kiri dia juga lebih menyerang, membantu penyerangan Insigne. Kemungkinan bisa assist lah ya. Terus Dumfries, tadi udah gue bilang juga dia lebih menyerang, tidak diragukan lagi lah. Pasti mostly juga kebanyakan orang milih pemain yang seperti yang draft gue pilih ini sih. Di kiper gue nggak mau ngambil resiko ya kayak kemarin, jadi gue ambil Donnarumma aja. Memang walaupun belum kejebolan di fase grup, cuman gue yakin juga Austria ini kesulitan karena memang strikernya kan Arnautovic ya, dan Alaba juga ya biasa-biasa aja sebenarnya sih. Jadi kayak Italia juga mainnya rapat bagus. Jadi menurut gue Donnarumma masih bisa keep clean sheet. Tapi nanti kalau enggak, gue masih ada cadangan di sini kan Stekelenburg lawan Ceko. Stekelenburg juga gue pilih karena harganya affordable ya dibanding performancenya juga. Performancenya lumayan bagus. Terus dia harganya cuma 4,5, 4,7 sekarang udah naik 4,7, jadi lumayan lah buat cadangan. Nanti kalau Donnarumma bisa kejebolan dan gue yakin Stekelenburg kira-kira bakal clean sheet nih, bisa gue masukin. Terus di cadangan gue taruh Gosens, Kipembe, dan Forsberg. Kenapa gue pilih Gosens ya? Di Jerman sebenarnya oke dia. Lebih menyerang bersama Kimmich ya di sayap, walaupun posisinya di game ini dia sebagai back, cuman Gosens nih kemungkinan lebih bisa assist dan ngegolin seperti lawan Portugal. Kipembe, kenapa gue pilih Kipembe? Karena kemungkinan Prancis kan juga bisa lolos karena besok dia lawan Switzerland nih ya. Dan si Kipembe ini gue pilih juga kan harganya sisa harga gue murah gitu 5,6, jadi ya udahlah, masih masuk budget. Tadinya sih mau pilih antara Lucas Hernandez atau Pavard ya, back sayapnya, karena kemungkinan kalau back sayap bisa assist kan ya. Cuma kemarin Pavard pada saat melawan Portugal kalau nggak salah nggak main ya, yang main tuh si Jules Koundé, dan kemarin Jules Koundé juga kalau nggak salah blunder ya, handsball apa, jadi tangannya sih pakai Pavard atau pakai Lucas Hernandez. Cuman karena emang budget nggak cukup, Kipembe menurut gua it's okay lah, dan dia main terus 90 menit di 3 match terakhir. Dan terakhir Forsberg ya tau lah, kemarin Swedia terakhir lawan Polandia gacor ya, menang 3-2. Dengan Polandia sebenarnya berusaha untuk lolos grup, cuman Swedia nih bisa menang lawan Polandia dengan Forsberg mengoleksi 2 gol. Walaupun harganya 7,7, tapi ini good bargain lah. Kemarin juga sebenarnya Forsberg ini terbantu dengan Kulusevski sih. Kulusevski mainnya oke banget, dengan walaupun baru masuk di babak kedua, cuman dia langsung 2 assist. Nah, Forsberg ini first time shootnya atau shoot dari luar kotaknya juga oke. Jadi bolehlah besok lawan Ukraina kira-kira dia masih bisa golin. Itulah draft buat round 16. Ini cuma sebagai saran dan insight teman-teman aja ya. Boleh diikutin, boleh enggak juga. Cuman mudah-mudahan ini menjadi poinnya bagus semua sih. Paling emang yang gambling adalah gue pakai 4 pemain Italia di sini. Sebenarnya sekarang sebelumnya kan 3 maksimal ya dalam satu tim. Itu di tim yang sama cuma 3 pemain. Untuk round of 16 ini bisa 4 pemain. Ini gue rada gambling, tapi gue yakin sih Italia bakal lolos melawan Austria juga.
Oke, itu draft buat round of 16. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nonton video ini ya. Di-share juga boleh ke teman-teman. Jangan lupa di-like juga. Biar gue lebih semangat lagi nih buat besok-besok. Terutama di musim depan gue juga bakal bikin video buat FPL. Jadi stay tune aja nonton channel gue. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. See you next video.